Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah MKA. Di sini kami akan menyelesaikan studi kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karet di Desa Niko Otano, Doa, Kecamatan Gunung Sitoli, Aloa, Kota Gunung Sitoli, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Hesti Nurul Hafifah, NPM 19751028, dan rekan saya Intan Nazmi Fatih, NPM 19751030. Berikut ini adalah data studi kasus yang kami dapatkan dengan N sama dengan 66. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis H0, H1, dan H2 dengan uji T-tabel. Berikut ini dapat kita lihat bersama studi kasus terkait tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karet, meliputi luas lahan, umur, dan pendidikan. Di sini kami telah menyelesaikan menggunakan SPSS 26 dan menggunakan Excel, dan untuk hasil yang kami peroleh yaitu sama, menggunakan SPSS dan menggunakan Excel. Pengujian hipotesis pertama, H0, diketahui nilai C untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05 atau nilai alfa, dan nilai T hitung 3,903 lebih besar dari 1,999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y, atau terdapat pengaruh luas lahan terhadap pendapatan. Kemudian, pengujian hipotesis kedua, atau H1, diketahui nilai C untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,039, lebih kecil dari nilai alfa 0,05, dan nilai T hitung min 2,111, lebih kecil dari 1,999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y, atau tidak terdapat pengaruh umur terhadap pendapatan. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis ketiga atau H2, diketahui nilai SIK untuk pengaruh X3 terhadap Y sebesar 0,00, lebih kecil dari nilai alfa 0,05, dan nilai T hitung 3,878 lebih besar dari 1,999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y, atau terdapat pengaruh pendidikan terhadap Y, terhadap pendapatan. Kemudian untuk nilai T-tabel diperoleh 1,99. Distribusi dari nilai T-tabel selanjutnya yaitu analisis uji F-tabel. Di sini kami telah menyelesaikan menggunakan SPSS 26 dan Excel untuk nilai ANOVA. Hasilnya diperoleh sama
SPSS dan Excel untuk nilai F-tabel diperoleh 2,75. Distribusi nilai F-tabel. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis H3. Berdasarkan output di samping, diketahui nilai SIK untuk pengaruh X1 dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari nilai alfa 0,05, dan nilai F itu 15,852 lebih besar dari 2,75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X3 secara simultan terhadap Y, atau terdapat pengaruh antara luas lahan dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap pendapatan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Intan Nazmifati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Di sini kami menggunakan 2 kali uji, yaitu SPSS 26 dan Excel. Dapat dilihat dalam tabel. Koefisien determinasi berdasarkan output di samping diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,434. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 43,4%. Untuk selanjutnya adalah normalitas. Uji normalitas dapat dilihat bahwa kita menggunakan aplikasi SPSS karena Excel tidak menunjukkan adanya uji normalitas. Dapat dilihat bahwa di sini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka hal ini menunjukkan bahwa asumsi terpenuhi, yaitu memenuhi asumsi normalitas. Untuk selanjutnya ada heteroskedastisitas. Dapat dilihat dalam foto tersebut atau chart scatter plot bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga uji asumsi terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah autokorelasi. Dapat dilihat bahwa ada yang pertama ada DL-nya sama dengan 1,5079 itu didapatkan dari tabel Durbin-Watson. Kemudian DU-nya sebesar 1,6974 didapatkan dari tabel Durbin-Watson. Kemudian 4 dikurang DL sama dengan 2,4921 dan kemudian untuk 4 dikurang DU sama dengan 2,3026. Hal ini menunjukkan bahwa D kurang dari DL sehingga sama dengan menghasilkan yaitu 1,108 lebih kecil dari 1,5079. Maka menunjukkan adanya korelasi, autokorelasi. Yang selanjutnya multikolinearitas. Dapat dilihat dalam tabel. Interpretasinya adalah luas lahan atau X1 memiliki nilai tolerans sebesar yaitu 0,905 lebih besar dari 0,10. Maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian umur atau X2 memiliki nilai tolerans 0,99 lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang C, pendidikan atau X3 memiliki nilai tolerans 0,905 lebih besar dari 0,10. Maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian dari segi VIF, luas lahan X1 memiliki nilai VIF
1,105 lebih kecil dari 10.000, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian umur atau X2 memiliki nilai VIF yaitu 1,001 lebih kecil dari 10.000, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian pendidikan X3 memiliki nilai VIF 1,105 lebih besar dari 10.000, maka lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.